selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua. Ya, baik, pada pertemuan pagi hari ini saya akan membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur berbeda dengan teks-teks yang lainnya, seperti teks deskripsi, teks narasi, dan teks yang lain. Nah, teks prosedur di sini memiliki suatu khas karena teks prosedur selalu kita ketemu dalam sehari-hari, yaitu kalau kita melakukan sesuatu pasti ada teks prosedurnya, ya. Baik, kita langsung kita lihat di pengertian teks prosedur. Ya. Pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu aktivitas. Nah, kalau kita mau masak mie instan, itu contoh sederhananya, pasti memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Contoh lagi, kalau kita menyalakan televisi, pasti juga ada langkah atau tahapan. Nah, disitulah nampak jelas bahwa teks prosedur berbeda dengan teks lainnya. Teks prosedur memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk memberikan atau menjelaskan cara melakukan sesuatu rangkaian kegiatan. Nah, tujuannya ya jelas. Pasti untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu rangkaian kegiatan. Rangkaian itu suatu tahapan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas. Kalau ada suatu teks prosedur, pasti si pembaca atau si pendengar akan mudah melakukan suatu aktivitas secara tepat dan sampai akhirnya akan mendapatkan hasil akhir yang sama, yang sesuai dengan prosedur yang sudah kita buat. Macam-macam teks prosedur. Nah, dari macam-macam teks prosedur di sini memiliki 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara menyalakan televisi. Nah, pasti memiliki 1 atau 2 langkah. Lanjut, yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP. Ya, prosedur pengurusan KTP, ya. Itu merupakan prosedur yang lumayan rumit, yang bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, merupakan prosedur yang langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah dipahami. Contohnya, cara mencuci tangan dengan baik. Struktur teks prosedur. Ya, struktur teks prosedur
memiliki 4 struktur. Yang pertama, tujuan, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat ada penutup. Nah, saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan di sini suatu pengantar pencapaian yang diinginkan di dalam teks. Pengantar, suatu pengantar di dalam teks yang biasanya terletak di awal dalam teks prosedur. Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan biasa di dalam teks prosedur biasa ada, biasa tidak digunakan, tergantung dari jenis teks prosedurnya. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah adalah inti teks dalam teks prosedur, karena berisi tindakan yang harus dilakukan oleh pembaca dan pendengar. Nah, di dalam langkah-langkah ini kita tidak boleh bolak-balikan langkah-langkahnya, karena kalau kita bolak-balikan akan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan. Yang keempat, penutup. Nah, penutup sama halnya dengan alat dan bahan. Biasanya digunakan, biasanya tidak. Karena di sini penutup hanyalah sebuah kesimpulan. Nah, coba kita amati dari contoh teks di sini. Di sini contoh teks prosedur. Di sini ada memiliki 4 struktur, ada tujuan, bahan, dan langkahnya. Bisa kita amati atau kita pahami di sini. Di sini misalnya mencuci tangan tentulah menjadi hal yang penting. Ini merupakan suatu tujuan dari teks prosedur. Nah, ini ada bahan. Nah, masuk ke struktur yang kedua. Ada langkah-langkah. Ini masuk ke struktur yang ketiga. Contoh dari jenis teks prosedur. Ada 3 contohnya, yaitu cara membuat sesuatu. Saya ambil contoh cara membuat bubur balado. Nah, pasti ada langkah-langkahnya nih, ya. Yang kedua, cara melakukan sesuatu. Melakukan yang akan kita lakukan di sini, yaitu contohnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar, karena sekarang di masa pandemi kita harus bisa mencuci tangan yang baik dan benar. Itu seperti apa? Sesuai petunjuk yang sudah ditentukan. Yang ketiga, cara memainkan alat atau sesuatu. Contohnya di sini cara memainkan gitar. Nah, pasti ada langkah-langkahnya seperti apa, ya. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu dilihat video-videonya agar bisa berkembang. Selamat pagi, terima kasih.